Ruangan Murta Prabena berantakan penuh kepingan-kepingan pipa pup dan tabung akselerator yang jebol. Namun, bukan itu yang membuat Ramidar dan para Lemurian yang berdatangan siang itu terpana. Bayi yang lahir dalam situasi rem itu memiliki wibawa yang belum mereka lihat sebelumnya. Amnaruta dan Brinira menatap bayi mereka. Radiasi energinya yang besar sudah dapat dikendalikan. Tidak ada lagi energi liar. Berbeda dari bayi lainnya, bahkan dari siapapun di Lemurian, bayi ini memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 60%. Meskipun belum stabil, terkadang 60%, terkadang 55%. Amnaruta dan Brinira menatap Ramidar. Peristiwa langka, kelahiran bayi dihadiri dan dibantu oleh pemimpin Lemuria. Keduanya berpikiran sama, meminta kesediaan Ramidar memberikan nama untuk bayi mereka. Ramidar langsung mengerti tatapan mata Amnaruta dan Brinira. Hari ini dia menyaksikan peristiwa yang langka. Sudah seharusnya nama anak ini pun mengabadikan momen kelahirannya. Ramidar berjalan mendekati bayi yang sudah berada dalam dekapan kedua orang tuanya. Tidak biasanya ia berucap kata. Bagi Lemurian yang memiliki tingkat pemakluman antar sesamanya yang tinggi dan kemampuan telekinetiknya berbicara satu sama lain menandakan pentingnya hal yang dibicarakan. Tidak pernah mereka mengangkat suara untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak berguna. Ramidar berkata kepada Amnaruta dan Brinira, "Anak ini ku beri nama Arkitirema. Ark berarti bahtera, Ki berarti tenaga. Karena bayi kalian memperlihatkan tenaga yang sangat besar yang pernah kita lihat. Ti berarti dari rem untuk mengingat momen kelahiran ini, di mana ke-12 planet dalam tata surya kita. Sementara A adalah panggilan untuk anak dalam bangsa kita, sehingga makna dari namanya Arkitirema adalah anak bahtera tenaga dari proses tata surya yang berhenti." Semua Lemurian yang hadir di sana tersenyum senang dengan nama yang diberikan Ramidar. Pandangan mata mereka tertuju pada bayi yang baru lahir itu, yaitu Arkitirema. Kota Aritma Lemurian. Siang yang tenang dan cerah di Aritma. Cahaya Ra menyelinap di sela-sela dedaunan yang dimainkan angin sepoi-sepoi. Pohon-pohon berjajar teratur di sepanjang jalan menuju pintu masuk Murta Prabena. Bentuknya beraneka ragam. Sepintas mereka memiliki batang dan daun yang sama. Namun masing-masing pohon itu memiliki perbedaan bentuk yang samar. Sebagian besar adalah hasil rekayasa genetika. Di dalam sisa-sisa kejadian kelahiran Arkitirema tidak terlihat. Ruang Murta Prabena itu sudah kembali tertata seperti semula. Pipa pup dan tabung akselerasi yang hancur berantakan sudah dibersihkan oleh para pekerja. Lantai yang terbuat dari kristal Kraiman itu sudah kembali licin. Tidak ada satupun pecahan-pecahan yang berserakahan tertinggal. Bangunan Murta Prabena itu berbentuk piramida, sama seperti semua bangunan yang ada di Lemurian. Dinding piramida terbuat dari kristal Kaiman yang dialiri teknologi mikro atau nanotek. Teknologi ini memadukan teknologi organik dan non-organik. Bila dialiri listrik, warna kristal itu memunculkan warna-warni yang dapat dipilih secara selera. Sengaja dipilih warna putih keperakan untuk Murta Prabena, warna klasik Lemurian. Sejauh mata memandang, kristal Kraiman terdapat di mana-mana, memandarkan warna-warni beraneka ragam. Penduduk Lemurian mempunyai pakaian khas yang biasa mereka pakai untuk menutup aurat mereka. Baik laki-laki maupun perempuan memakai pakaian yang hampir sama. Bentuknya lebar seperti pakaian ihram yang indah dengan celana panjang. Kaum perempuannya memakai kerudung berwarna keperakan.
Pakaian mereka terbuat dari serat-serat kristal kreman dengan teknologi nanotech yang sangat halus. Kristal-kristal kreman ini merupakan pengembangan teknologi bangsa Kreron yang kemudian diadopsi oleh bangsa Lemurian. Bangsa Lemurian menggunakan kristal-kristal ini untuk piramida dan pakaian mereka. Jumlah penduduk Lemurian 897.984 orang. Tata kotanya sangat rapi. Tidak ada nama jalan, namun ada pembagian wilayah yang diberi nama A, B, C, dan seterusnya untuk transportasi antar wilayah. Digunakanlah warga lokal atau domestik. Bangsa Lemurian adalah bangsa yang berbudaya tinggi dan berbudi luhur. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda. Bentuk huruf-huruf Lemurian seperti air yang mengalir, ditulis dari kanan ke kiri sesuai pergerakan alami air dan segala hal di alam ini. Bangsa Lemurian dikenal juga sebagai bangsa Mu atau kaum manusia biru. Aura tubuh mereka memancarkan warna biru langit yang dominan, warna yang sesuai dengan lapisan ozon Earth-Gruma. Tanah Lemurian sangat subur dengan proyek Terranuma. Kehidupan bangsa Lemurian ini tenang, aman, damai, dan sejahtera. Tingkat penguasaan energi mereka yang 40% serta sistem Prodimar dan ajaran Wisnu membuat tingkat kesadaran dan spiritual mereka sangat tinggi. Tidak ada kepolisian dan pengadilan. Masing-masing menyadari akan hak dan kewajibannya. Tidak ada kompetisi, namun kolaborasi. Tiap waruga mempelajari dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk kemajuan bersama. Tidak ada kepentingan pribadi, yang ada adalah kepentingan bersama. Bangsamu memiliki tatanan sosial dan politik yang disebut Milhinia. Penduduk Lemurian memiliki seorang pemimpin, yaitu Ramida. Fungsinya hanya sebagai koordinator. Dia bertugas menyelenggarakan pertemuan bulanan dewan untuk merundingkan suatu masalah, baik eksternal maupun internal. Komunikasi antar mereka dilakukan jaringan grup yang tersentralisasi pada Cintruma, pusat informasi bangsa Lemurian. Mereka adalah bangsa pekerja keras dan penemu. Mereka tidak henti-hentinya menghasilkan suatu karya di bidang apapun, mulai dari proyek Terranuma, merekayasa tumbuhan, binatang, dan lainnya. Karena energi dalam tubuh mereka terus aktif, mereka pun jarang tidur. Hal itu otomatis berdampak pada pola istirahat tubuh yang semakin berkurang. Tidur cukup dilakukan 1-2 jam saja, itu pun kalau memang benar-benar kelelahan. Etos kerja mereka adalah memaksimalkan hari ini dan detik ini. Mereka tidak mau sombong atau menonjolkan dirinya atas hasil pekerjaan yang telah dikerjakan. Sebaliknya, mereka cenderung low profile dan menghargai hasil jerih payah teman atau saudaranya. Tidak saling iri, namun saling mendukung untuk kemajuan bersama. Tidak ada rasa dendam, tetapi memberikan maaf atas suatu kesalahan. Mereka memperkerjakan orang-orang dari bangsa Rama, Kaina, dan Negrida untuk merawat dan membersihkan peralatan nanotech. Para pekerja ini dihormati sebagai bagian dari mereka. Mereka dihargai dengan diruna yang cukup dan hidup makmur. Para pekerja yang berprestasi akan memperoleh kristal serbaguna dari bangsa Lemurian yang mampu membekukan air dan membunuh segala macam virus dan bakterial yang ada di dalam air.